tanda bahwa dia adalah jodohmu. Nah, biasanya kalau kita baru saja berhubungan dengan seseorang atau mungkin sudah lama, kita suka bertanya-tanya pada diri sendiri, kira-kira dia jodohku apa bukannya? Kira-kira dia jodohku apa bukannya? Dan merasa resah seputar hal itu. Nah, daripada teman-teman resah berkelanjutan atau bahkan menanyakan ke pihak lain, baik itu teman atau mungkin ada jasa servis, karena aku lihat ada seseorang yang menjual jasa servis dari sebuah website yang sebenarnya gratis, yaitu cafe astrologi seputar couple compatible atau kecocokanmu sama pasanganmu, itu gratis ya, tapi dia menjual dengan harga 1 juta atau 2 juta kayak gitu. Nah, daripada kita nabrak tembok, kena jebakan tersebut, sebaiknya teman-teman perhatikan ada beberapa hal yang bisa kita ketahui apakah dia itu adalah jodohmu. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Nah, yang pertama itu adalah kita memiliki journey atau perjalanan hidup yang sama. Mungkin kisahnya beda, tapi biasanya mirip-mirip. Misalnya antara aku dan bapaknya anak-anak itu, kita masing-masing datang dari keluarga yang orang tua kita bercerai. Jadi kita memiliki journey yang kurang lebih sama. Ada absen, baik itu dari satu pihak atau pihak yang lain. Atau mungkin kita juga mengalami masalah seputar di sekolah misalnya. Aku juga begitu ya, aku ada masalah seputar sekolahku dulu waktu aku kecil. Dan begitu juga dengan bapaknya anak-anak. Intinya kita memiliki kesamaan seputar journey itu atau perjalanan hidup kita. Nah, jadi sambil kita PDKT, sambil kita mengenal lebih banyak seputar dia, ngobrol-ngobrol aja seputar journey masing-masing. Dulu bagaimana, kisah hidupnya bagaimana, dulu waktu kecil kamu bagaimana, kayak gitu ya. Nah, yang kedua kita memiliki tujuan dan minat yang sama. Nah, contohnya di kami berdua itu, kita sama-sama ingin memiliki sebuah keluarga yang kecil, yang harmonis, yang tidak harus mengalami apa yang kita alami sewaktu kita kecil dulu. Jadi kayak diperbaiki lah atau keluar dari pattern tersebut atau polanya tersebut. Jadi kita putuskan. Nah, itu salah satunya. Terus kita juga memiliki minat di seputar seni. Cuma bedanya seninya dia itu lebih ke audio, lebih ke sound, lebih ke musik. Sedangkan aku lebih ke visual, bikin video atau menggambar atau sesuatu yang menggunakan gambar kayak gitu ya, visual. Nah, yang ketiga, kita tidak akan menuntut pasangan kita atau dia menuntut aku untuk melepaskan tujuanku atau minatku. Jadi apapun itu sudah pasti akan didukung. Sama halnya dengan kami berdua ya. Jadi dia itu kan kepenginnya bikin musik, punya studio, ya aku selalu dukung. Sama halnya dengan aku juga pengen punya studio sendiri untuk video dan editing dan lain-lain ya. Nah, kami berdua sama-sama saling mendukung. Jadi misalnya teman-teman cocok, semuanya cocok, baik banget, pokoknya keren deh, kayaknya dia this is the one. Tapi misalnya dia bilang, Say, udah deh nggak usah main film, misalnya kamu artis main film, jangan main film deh, aku cukupin kebutuhanmu. Padahal kadang orang main film atau berakting itu kan karena memang dia senang aja melakukan hal itu, jiwa seninya ada di sana, keahliannya ada di sana, itu sesuatu yang bikin dia merasa bahagia. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti kalian belum jodoh nih, maaf ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah bahwa kita memiliki ketertarikan dan kepercayaan yang sangat kuat. Nah, ketertarikan yang aku maksudkan di sini itu bukan hanya sekedar tertarik karena wujud fisiknya aja atau seputar seksualitasnya aja, tapi lebih dari hal tersebut ya, di luar fisik aja. Mungkin lebih tertariknya di level mind-nya atau di level spiritnya, karena ya memang begitu, apa ya, daya tariknya itu udah di level soul, istilahnya seperti itu. Begitu juga aku sama dia, unsur fisiknya buat aku itu bonus. Nah, percaya itu juga kami berdua memiliki kepercayaan yang tinggi ya, apalagi setelah kita menjalani kehidupan bersama kayaknya udah 7 tahun lebih, hampir 10 tahun sekarang, nggak berasa. Nggak berasa, dan kita nggak pernah sama sekali melontarkan kalimat yang kasar. Berbeda pendapat kita sering, tapi kita selalu dengan compassion gitu, dengan sabar. Walaupun kadang-kadang aku ketus, aku orangnya memang begitu. Kalau aku lagi kesel, aku berada di egoku sendiri, aku tuh ketus, terus banyak diem, nggak mau ngomong, pokoknya kayak gitulah ya. Nah, tapi kita nggak pernah swearing atau
yang merusak sebuah hubungan atau saling menyakiti atau bertujuan menyakiti dia. Dan itu biasanya kalaupun aku ketus, aku marah itu nggak lama. Habis itu aku biasanya langsung sadar, terus aku bilang sama dia, oh my god, aku lagi di egoku tuh tadi. Aku melakukan ini karena cara pandangku sama kamu itu salah. Dan akhirnya ya sudah, kita berpelukan, teletabis, berpelukan. Nah misalnya dari 4 hal ini masih bingung, padahal udah semuanya to the point, udah cek this one yes, oke, nomor 1 iya, nomor 2 iya, nomor 3 iya, nomor 4 iya, tapi aku masih belum yakin. Nah, teman-teman bisa minta sama apapun kepercayaan teman-teman ya, bisa minta sama Tuhan, bisa meminta sama guide-mu atau guru pembimbingmu, sesuatu yang lebih besar dari dirimu, yang ada di dalam dirimu ya. Nah, bukan di luar sana ya. Buat aku Tuhan itu bukan sesuatu yang di angkasa, di luar diri kita ya. Buat aku God is within you ya, in yourself kan. The pure consciousness of you itu di sana ya. Atau kalau di sini biasanya mereka bilangnya Christ consciousness. So anyway, apapun kepercayaannya, silahkan dikomunikasikan, ditanyakan, beri aku petunjuk kalau dia itu adalah jodohku. Nah, aku juga melakukan hal itu. Aku menanyakan, karena waktu itu bapaknya anak-anak kan sibuk sekali, pacarnya banyak. Jadi aku kayak, oke, nomor 1 iya, nomor 2 iya, nomor 3 iya, 4 iya. Tapi kok dia sibuk sekali gitu ya, waktunya buat si A, si B, si C, semuanya ditanggepin gitu loh, diluangkan waktunya untuk itu. Jadi ini iya nggak sih kan selalu ada kayak gitu. Nah, akhirnya aku meminta petunjuk, apakah dia yang terbaik buat aku, dan aku dikasih petunjuk, yaitu sisi yang aku banyak tidak tahu seputar dia, yang bikin aku istilahnya kelepek-kelepek ya. Atau kayak oh my god gitu. Jadi dia itu adalah memiliki sebuah sosok atau healernya itu ada. Jadi waktu itu aku diajak sama dia jalan-jalan di jalan apa itu namanya ya, pokoknya di Bali lah ya, di Pengkolan sebelum ke Pantai Kute. Kalau ke Pantai Kute kita ke kiri, ini yang di sebelah kanan. Di situ ada cowok-cowok yang nongkrong di situ. Biasanya mereka jualan aksesoris atau jadi guide. Pokoknya cowok-cowok yang suka nongkrong di situ. Nah, mereka panggil dia, oh mister, bos, sini. Nah, waktu dia turun, semua orang langsung ngantri. Aku heran waktu itu, ngapain kok ini pada ngantri? Ternyata minta dikrek-krekin itu ya, atau di badannya kayak dipijit gitu, tapi lebih ke kariopraktik. Nah, terus diobati, ada beberapa yang dikasih nasihat atau diobati dengan hal yang lain. So anyway, itu sisi yang aku tidak tahu dari dia yang bikin aku disisit. Aku nggak akan pergi dari dia. Pokoknya he's the one. Dan bagaimana cowok-cowok itu yang bilang, oh kakakku itu hampir meninggal, terus ini loh mister ini yang bantuin aku, dari mulai obat-obatannya ditanggung, diarahkan, dadada. So anyway guys, silakan dipraktekkan buat teman-teman yang saat ini sedang memiliki hubungan yang akan serius, atau teman-teman merasa aku serius sama dia tapi aku masih bingung. Silakan diterapkan nomor 1 sampai 5 dan semoga berhasil. Apapun hasilnya silakan komen di bawah ya, karena aku juga pengen tahu. Dan mungkin teman-teman ada yang mau ngasih masukan, silahkan juga dikasih masukan buat teman yang lain biar mungkin lebih jitu gitu ya, lebih bagus lagi. Dan seperti biasa guys, thank you, I love you, and bye for now.